Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sila Fezatul Hayati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas A Angkatan 23. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis puisi berdasarkan strata norma. Puisi merupakan karya sastra yang memiliki struktur yang sangat kompleks yang terdiri dari beberapa strata atau lapis norma. Masing-masing norma menimbulkan lapis norma di bawahnya yang dijelaskan oleh Rene Walek sebagai berikut, yaitu yang pertama, lapis bunyi atau sound stratum. Bila orang membaca puisi, maka yang terdengar adalah serangkaian bunyi yang dibatasi jeda pendek, agak panjang, dan panjang. Lapis pertama yang berupa bunyi tersebut mendasari timbulnya lapis kedua, yaitu lapis arti atau units of meaning. Karena bunyi-bunyi yang ada pada puisi itu bukanlah bunyi tanpa arti, teman-teman. Bunyi-bunyi itu disusun sedemikian rupa menjadi satuan kata, frase, kalimat, bait yang menimbulkan makna yang dapat dipahami oleh pembaca. Nah, rangkaian dari satuan-satuan arti tersebut menimbulkan lapis ketiga, yaitu berupa unsur intrinsik dan ekstrinsik. Misalnya latar, pelaku, lukisan-lukisan, objek-objek yang dikemukakan, makna implisit, sifat-sifat metafisis, dunia pengarang, dan sebagainya. Nah, untuk menjelaskan penerapan analisis strata norma ini, berikut akan diberikan sebuah contoh, yaitu Cintaku Jauh di Pulau, karya Hairil Anwar. Silakan dicek puisinya. Nah, untuk yang pertama, untuk analisis lapis pertama, yaitu bunyi atau sound stratum. Untuk pembahasan lapis bunyi hanyalah ditunjukkan pada bunyi-bunyi yang bersifat istimewa atau khusus, yaitu bunyi-bunyi yang dipergunakan untuk mendapatkan efek puitis atau nilai seni. Misalnya pada baris pertama puisi di atas ada asonansi A dan U, di baris kedua ada aliterasi S, gadis manis sekarang iseng sendiri. Demikian juga pada bait kedua ada asonansi A, yaitu melancar, memancar, si pecara terang, dan terasa. Dan ada pula aliterasi dari R, melancar, bulan memancar, laut terang, tapi terasa. Selain asonansi dan aliterasi, terdapat pula rima teratur yang digarap dengan sangat mengesankan oleh Hairil Anwar. Pada bait 1 dan bait terakhir mempunyai rima yang sama, yang menampaknya mengapit bait-bait di antaranya, yang berpola rima AA dan BB. Rima konsonan memancar, si pacar dipertentangkan dengan rima terasa pada yang merupakan bunyi vokal. Rima kutempuh, merapuh, konsonan dipertentangkan dengan rima vokal dulu, cintaku. Rima yang berupa asonansi dan aliterasi pada puisi di atas berfungsi sebagai lambang rasa atau kelas simbolik, sehingga menambah keindahan puisi dan memberi nilai rasa tertentu. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu asonansi dan aliterasi? Asonansi adalah pengulangan bunyi vokal pada sebuah baris yang sama. Untuk literasi adalah pengulangan bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan, seperti sajak atau rima awal. Kemudian lanjut ke analisis lapis kedua, yaitu arti atau units of meaning. Nah, dalam kegiatan menganalisis arti, teman-teman berusaha memberi makna pada bunyi, suku kata, kelompok kata, kalimat, bait, dan pada akhirnya makna seluruh puisi. Sebagai contoh, analisis makna per kalimat, per bait, dan akhirnya makna seluruh puisi Cintaku Jauh di Pulau. Bait 1, cintaku jauh di pulau, berarti kekasih tokoh aku berada di pulau yang jauh. Nah, gadis manis sekarang iseng sendiri, artinya sang kekasih tersebut adalah seorang gadis yang manis yang menghabiskan waktu sendirian atau iseng tanpa kehadiran tokoh aku. Kemudian pada bait kedua, si tokoh aku menempuh perjalanan jauh dengan perahu karena ingin menjumpai kekasihnya. Ketika itu cuaca sangat bagus, namun hati si aku merasa gundah karena rasanya ia tak akan sampai pada kekasihnya. Pada bait ketiga menceritakan perasaan si aku yang semakin sedih karena walaupun air terang, angin mendayu, tetapi pada perasaannya
ajal telah memanggilnya. Yaitu pada kata ajal bertahta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Pada bait keempat menunjukkan si aku putus asa. Demi menjumpai kekasihnya, ia telah bertahun-tahun berlayar, bahkan perahu yang membawanya akan rusak. Namun ternyata kematian menghadang dan mengakhiri hidupnya sebelum ia bertemu dengan kekasihnya. Pada bait kelima merupakan kekhawatiran si tokoh aku tentang kekasihnya, bahwa setelah ia meninggal, kekasihnya itu pun akan mati juga dalam penantian yang sia-sia. Setelah teman-teman menganalisis makna setiap bait, teman-teman pun harus sampai pada makna lambang yang diemban oleh puisi tersebut. Kasih tokoh aku adalah kiasan dari cita-cita si aku yang sukar untuk dicapai. Untuk meraihnya, si aku harus mengarungi lautan yang melambangkan perjuangan. Sayangnya, usahanya tidak berhasil karena kematian telah menjemputnya sebelum ia meraih cita-citanya. Kemudian pada analisis lapis ketiga atau objek-objek, latar, pelaku, dunia pengarang, dan lain-lain. Lapis arti menimbulkan lapis ketiga berupa objek-objek yang dikemukakan, latar, pelaku, dunia pengarang, makna implisit, dan metafisis. Pada puisi Cintaku Jauh di Pulau, objek yang dikemukakan adalah cintaku, gadis manis, laut, pulau, perahu, angin, bulan, air laut, dan ajal. Pelaku atau tokohnya adalah si aku, sedang latarnya di laut pada malam hari yang cerah dan berangin. Jika objek-objek, latar, dan pelaku yang dikemukakan dalam puisi digabungkan, maka akan menghasilkan dunia pengarang atau isi puisi. Ini merupakan dunia atau cerita yang diciptakan penyair di dalam puisinya. Contohnya, berdasarkan puisi Cintaku Jauh di Pulau, teman-teman dapat menuliskan dunia pengarang sebagai yang pertama adalah kekasih tokoh aku, gadis manis, berada di suatu tempat yang jauh karena ingin menemuinya. Pada suatu malam, ketika bulan bersinar dan cuaca bagus, si aku berangkat dengan perahu. Akan tetapi, walaupun keadaan sangat baik untuk berlayar, yakni laut yang terang, angin mendayu, namun si aku merasa ia tak akan sampai pada kekasihnya. Ia pelayaran selama bertahun-tahun, bahkan sampai perahunya akan rusak, nampaknya tidak akan membuahkan hasil karena ajal lebih dulu datang. Ia membayangkan setelah ia mati, kekasihnya juga akan mati dalam kesendirian. Ada pula makna implisit yang walaupun tidak dinyatakan dalam puisi, namun dapat dipahami oleh pembaca. Misalnya kata gadis manis memberi gambaran bahwa misalnya pada kata gadis manis memberi gambaran bahwa pacar si aku ini sangat menarik. Dalam puisi tersebut terasa perasaan si aku, yaitu senang, gelisah, kecewa, dan putus asa. Kecuali itu ada unsur metafisis yang menyebabkan pembaca berkontemplasi. Dalam puisi di atas, unsur metafisis tersebut berupa ketragisan hidup manusia, yaitu meskipun segala usaha telah dilakukan disertai sarana yang cukup, bahkan segalanya berjalan lancar, namun manusia seringkali tak dapat mencapai apa yang diidam-idamkan karena maut telah menghadang lebih dahulu. Dengan demikian, cita-cita yang hebat dan menggairahkan akan sia-sia belaka. Nah, itu tadi sekian pembahasan mengenai analisis puisi berdasarkan strata norma. Semoga teman-teman paham. Bye-bye.